Halo Moms, selamat datang di channel Saran Dokter. Menghadapi anak yang lagi sakit tentu bukan perkara mudah ya Bun. Apalagi kalau sakitnya yang membuat dia perlu diisolasi dulu untuk sementara waktu. Misalnya karena lagi sakit campak. Tapi kenapa sih anak perlu diisolasi kalau lagi sakit campak? Terus gimana caranya merawat si kecil kalau harus diisolasi? Jawabannya akan saya bahas di video ini, so keep on watching ya. Halo, saya Dr. Mary dari Saran Dokter. Sebelum saya jelaskan kenapa si kecil sebaiknya diisolasi saat terkena campak, saya akan kasih tahu dulu nih secara singkat sebenarnya apa sih campak itu? Apa itu campak? Jadi campak atau measles adalah penyakit yang timbul akibat infeksi morbillivirus. Gejala awal yang umumnya muncul setelah 10-14 hari terinfeksi adalah demam, sakit tenggorokan, pilek, koriza, lemas dan diare, mata berair dan kemerahan, konjungtivitis, bintik putih di dalam mulut yang disebut bercak koplik. Lalu beberapa hari kemudian, bisa muncul ruam yang dimulai dari dahi atau belakang telinga dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, perlu diketahui, meski umumnya bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu 7-10 hari, tapi campak ini sangat mudah menular. Penularannya bisa terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur penderita saat bersin, batuk, atau berbicara. Selain itu, penularannya juga bisa terjadi saat seseorang menyentuh mulut atau hidung, setelah menyentuh benda yang terpapar air liur penderita campak. Kenapa harus isolasi? Oke, sampai di sini kira-kira sudah mulai kebayang dong kenapa ayah dan bunda dianjurkan untuk mengisolasi anak yang lagi sakit campak. Yap, jawabannya simpel banget. Campak adalah penyakit yang sangat mudah menular. Ketika si kecil terinfeksi, dia bisa dengan mudah menularkannya ke orang lain di sekitarnya, terlebih kepada mereka yang belum divaksinasi, punya sistem kekebalan tubuh yang lemah, atau kekurangan vitamin A. Makanya, kalau anak ataupun anggota keluarga lain mengalami campak dengan gejala ringan dan sudah diizinkan oleh dokter untuk dirawat di rumah, lakukanlah isolasi mandiri pada si kecil ya Bun. Prinsipnya mirip dengan penderita COVID-19. Tips merawat anak saat isolasi mandiri. Saat menjalani isolasi mandiri di rumah, ada beberapa hal yang perlu Bunda perhatikan. Ruangan terpisah. Usahakan si kecil berada di ruangan yang terpisah, nyaman, dengan ventilasi yang baik agar tidak kontak langsung dengan anggota keluarga lain yang belum imunisasi. Tentukan pengasuh. Pilih satu orang, ayah atau bunda, yang dalam keadaan paling sehat dan paham cara perawatan dengan menjalankan prokes, protokol kesehatan, sebaik mungkin. Cukupi cairan. Berikan air putih, susu, atau makanan berkuah untuk menurunkan risiko dehidrasi. Istirahat cukup, pastikan si kecil beristirahat total. Atasi demam. Kompres hangat di dahi, ketiak, dan selangkangan. Jangan pakaikan baju terlalu tebal atau selimut tebal. Gunakan pelembab udara, humidifier. Jika di ruangan ber-AC untuk mengurangi hidung tersumbat. Kebersihan mata. Jika mata merah atau belekan, bersihkan rutin dengan tisu atau handuk bersih sekali usap. Tisu harus langsung dibuang dan handuk harus langsung dicuci. Mandi air hangat. Mandikan si kecil dengan air hangat, suam-suam kuku. Obat pereda nyeri. Jika perlu, berikan paracetamol atau ibuprofen sesuai dosis dokter. Bunda bisa berkonsultasi via chat di aplikasi kesehatan sebagai langkah awal untuk mendapatkan resep yang bisa dikirim ke rumah. Waspadai komplikasi berat. Jika gejala tidak kunjung membaik atau muncul gejala berat seperti demam tinggi, kejang, atau sesak napas, segeralah bawa ke rumah sakit atau UGD terdekat. Khawatirnya daya tahan tubuh si kecil terlalu lemah sehingga memicu komplikasi seperti infeksi telinga yang bisa berujung pada tuli, diare kronis yang menimbulkan dehidrasi, laringitis, peradangan pita suara, pneumonia, peradangan paru-paru, ensefalitis, peradangan pada jaringan otak. Pencegahan adalah kunci. Upaya pencegahan yang paling efektif adalah melakukan vaksinasi campak. Vaksin ini akan membuat sistem imun mengenali virus sehingga bisa melawan infeksi dengan cepat. Berikut jadwal imunisasinya. Usia 9 bulan, vaksin MR. Usia 15-18 bulan, vaksin EMR atau MMR. Usia 5-7 tahun, booster kedua dengan vaksin EMR atau MMR. Bunda tidak perlu cemas dengan efek samping atau KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, karena umumnya ringan dan tidak sebanding dengan risiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan. Sekian informasi dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih sudah menonton channel Saran Dokter, sampai jumpa di video berikutnya.